Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Bursa Efek Indonesia dan meminta agar BI merapikan saham gorengan untuk melindungi investor kecil. Di saat yang sama, IHSG kemarin ditutup naik sebesar 1,04%. Menghadiri dialog bersama dengan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan para pelaku pasar bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG akan mengalami kenaikan signifikan secara bertahap. Bersama dengan itu, IHSG sesi 2 ditutup dengan kenaikan 1,04%. Kenaikan didorong saham juga dan mineral dan juga konglomerasi. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya juga meminta Dirut Bursa Efek Indonesia memperbaiki perilaku investor di bursa setelah Dirut BI meminta sejumlah insentif. Sebelum diarahkan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih lenggang kangkung. Karena investor kecil jadi rugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan berjalan sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa, sesuai dengan permintaan beliau. Siap. Di tengah proyeksi lembaga internasional yang ramai-ramai menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di bawah 5%, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun akan berada di angka 5%. Purbaya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Faktor domestik diakui menjadi penyebabnya, termasuk dampak dari gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional juga akan kembali menguat pada kuartal 4 yang diperkirakan akan berada di angka 5,5% yang didukung peningkatan penyaluran kredit. Triwulan ketiga akan lambat karena memang perlambatan kemarin kan Anda lihat demo-demo itu kan, itu sebetulnya indikasi ekonomi melambat. Cuma kan triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat kan. Sekarang kredit sudah tumbuh di satu bank dari 8 ke 11% naiknya. Saya harapkan tempat lain juga seperti itu dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tumbuhnya akan di atas 5%. Dia sih prediksinya 5,5%. Triwulan keempat aja ya. Artinya saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket. Sebelumnya sejumlah lembaga internasional memperbaharui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di bawah angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia sebesar 4,8%. Sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Proyeksi tersebut berada di bawah target pemerintah yang paling pesimistis di angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, lebih tinggi dari proyeksi April 2025 sebesar 4,7%. Sementara itu pada 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 4,8%. Sementara itu, Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD juga mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9% year on year pada 2025 dan 2026. Kenaikan proyeksi OECD itu dipicu oleh langkah Bank Indonesia yang mulai mengambil kebijakan pro pertumbuhan dengan melonggarkan kebijakan moneter serta kinerja investasi yang terus terakselerasi. Adapun Asian Development Bank alias ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru dari 5% proyeksi April menjadi 4,9% proyeksi September 2025. ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global, tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Sementara itu pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi lainnya pemirsa, dalam waktu berdekatan, 3 sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang mendapatkan ancaman bom. Polisi telah kantongi identitas pelaku yang diduga orang yang sama.
Polda Metro Jaya terus mendalami ancaman bom di satu sekolah internasional di Jakarta Utara dan 2 sekolah internasional lainnya di Tangerang Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku pengancam bom yang diduga merupakan orang yang sama. Motif dan modus ancaman bom dari pelaku juga sama, yakni meminta uang tebusan berupa kripto. Polisi juga pastikan nomor ponsel yang digunakan pelaku untuk meneror menggunakan nomor ponsel luar negeri. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman, diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Brigjen Pol Adi Ari juga mengimbau jika masyarakat temukan atau alami gangguan Kamtibmas segera melapor ke polisi. Sekolah North Jakarta Intercultural School mendapat ancaman bom dari orang tak dikenal. Pengancam menyatakan bom telah dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam 45 menit jika tidak dibayar uang tebusan berupa $30.000 melalui Bitcoin. Pengancam juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi. Sebelumnya 2 sekolah di Tangerang Selatan, yakni Jakarta Nanyang School di Pagenangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro juga diancam bom. Dalam pesan singkatnya, pengancam juga meminta uang tebusan $30.000 lewat kripto. Tim penjinak bom dikerahkan untuk menyisir kedua sekolah, namun tidak ditemukan bom. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni lagi-lagi terlibat dalam peredaran narkoba. Bahkan kali ini dirinya diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya. Dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan.